عن عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Bismillah. Qala Malik rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit qala tasahanna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal azan wa sahur qala qadru 50 ayah. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana baina adzan was sahur qala qadaru 50 ayah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Thabit qala tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah. Qala qultu li Zaid kam kana baina al-adhan was sahur qala qadru 50 ayah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit qala tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adzan wa sahur qala qadru 50 ayah. Habib dan dari jalan Hisham dari 3 rawi. Semuanya dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah. Maka riwayat yang kami sebutkan tadi di Sunan Abi Daud sahih. Dari jalan Ayub As-Sikhtiyani imam. Dan Hisham Ad-Dustuwai imam. Dan juga Habib. Semuanya meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan lafaz yang kami sebutkan tadi. Dan begitupun ada riwayat yang lain dari Abi Hurairah juga dengan lafaz man akala aw syariba nasiyan fi Ramadan fala qada'a alaih wala kafarah. Ada tambahan tidak usah membayar qada dan tidak usah membayar kafarah. Dan ditambahan lagi man aftara fi syahri Ramadan nasiyan dengan lafaz barang siapa yang berbuka di siang Ramadan dalam keadaan lupa. Maka lafaz yang terakhir ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan yang lainnya, yang mana jalannya bertumpu kepada Muhammad ibnu Isa, haddatsana ibnu Ulayyah, an Hisham, an ibni Sirin, an Abi Hurairah. Maka sanadnya sahih. Ibnu Ulayyah ma'ruf Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam imam. Maka hadis ini karena sahih memberikan lafaz kepada kita tentang tidak membayar kafarah juga. Dan juga lafaz man aftara fi syahri Ramadan. Kalimat man aftara lebih luas daripada man akala au syariba. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka dia tidak membayar kafarah dan tidak membayar qada. Semua riwayat-riwayat ini sahihah, kami berikan sebagai tambahan. Karena di riwayat Al-Bukhari dan Muslim tidak ada lafaz wala qada wala kafarah, tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Dan di sini ada tambahan man aftara, barang siapa yang berbuka. Dan makna berbuka di sini bersifat umum, yang jelas berbuka.
Maka faedah yang bisa kita ambil ataupun hadis yang terakhir ini disahihkan juga atau dihasankan oleh Al-Albani di Irwail Ghalil. Maka hadis ini hadis yang sahih dari tambahan dan Al-Haythami. Perlu diketahui kenapa dari sini penulis sangat mementingkan riwayat man aftara karena ada maunya. Apa itu maunya? Nanti akan kita bahas. Maka tentang permasalahan lafaz di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga fal yutim saumahu. Maka di sini maknanya adalah agar perintah dari Nabi terus dalam keadaan berpuasa. Fal yutim maknanya sempurnakan puasanya. Maka dari perintah di sini barang siapa yang lupa fal yutim saumahu karena makan dan minum agar terus dia itu melaksanakan puasa. Maka telah datang dengan lafaz di tempat yang lain fala yuftir seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang jalannya dari Qatadah an Ibnu Sirin an Abi Hurairah yang lafadznya man akala au syariba nasiyan fala yuftir. Maka tadi di muttafaqun alaih fal yutim saumahu agar menyempurnakan dari puasanya. Maka di riwayat Tirmidzi yang tadi sahih dari Qatadah dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah di riwayat Tirmidzi dengan lafaz fala yuftir, jangan dia berbuka. Syahidnya di sini perintah fal yutim saumahu, maka sempurnakanlah puasa, dan larangan wala yuftir. Apa i'rab yuftir? Fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Maka larangan, dilarang untuk berbuka setelah makan dan minum karena lupa tadi. Maka dilarang di sini. Maka lafaz ini menunjukkan tentang permasalahan jawabus syart. Fal yutim saumahu. Man di sini man syartiyah, barang siapa yang lupa. Lalu bagaimana jawabnya? Agar menyempurnakan puasanya. Maka di sini kalimat man nasya, man di sini fi'lu syart ataupun afwan jumlah syartiyah. Man di sini ada watu syart dan man masuk kepadanya fi'lun sebagai ismu syart, afwan sebagai fi'lu syart. Man akala au syariba. Maka di sini fi'lun dari fi'lu syart. Man nasya wa huwa shaimun fa akala au syariba. Lalu mana jawab syarat? Fal yutim saumahu. Jawab syaratnya apa? Jika dia dalam keadaan makan dan minum lupa, fal yutim saumahu. Fa di sini apa i'rabnya? Fa rabithah. Penyambung dari jawab syarat dengan fi'lu syarat. Maka fala atau fal yusim saumah. Dan tadi di riwayat Tirmidzi fala yaftur. Maka fa di sini adalah rabithah dari jawab asyart. Maka sempurnakanlah puasanya. Di riwayat At-Tirmidzi fala yuftir. Maka jangan berbuka. Maka di sini lengkap jumlah fi'lu syarat dan jawabu syarat. Dan mannya ada watu syarat. Maka di sini dari segi penterjemahan pun mudah. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, fal yutim saumah, agar menyempurnakan puasanya. Dan di riwayat Tirmidzi fala yuftir, dilarang untuk berbuka tapi teruskan puasanya. Adapun ucapan fala qada'a alaih wala kafarah di dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, selain dari muttafaqun alaih tidak ada qada dan tidak ada kafarah, ini adalah nas yang sharih dan hujjah bagi mereka orang-orang yang dalam keadaan lupa dan dalam keadaan jahil, tidak tahu hukumnya makan di bulan Ramadan, maka dia tidak usah mengqadha dan juga tidak usah membayar kafarah. Maka kenapa tadi kami sebutkan penulis ingin menjelaskan di sini fala qadha wala kafarah, ada tambahan kafarah. Dan juga ada tambahan riwayat tadi man aftara, bukan man akala au syariba, tetapi man aftara. Di riwayat yang dihasankan oleh Al-Albani tadi. Kenapa penulis sangat gencar menyebutkan tadi di riwayat
La qada'a wala kafaroh. Tidak ada qada dan tidak ada kafaroh. Kemudian man aftara. Kenapa? Karena pertanyaan big question di sini. Kalau tadi orang itu lupa karena makan dan minum, iya apa tidak? Di hadis muttafaqun alaih man akala au syariba. Pertanyaan besar kepada Abu Khawlah. Abu Khawlah di bangunan. Abu Khawlah soal nih. Tadi makan dan minum di bulan Ramadan lupa. Bayar qada apa kafarah? Lupa makan minum. Lupa. Di bulan Ramadan. Dia puasa Ramadan. Lupa makan dan minum. Di bulan Ramadan jam 12 misalnya. Bayar qada apa kafarah? Tidak sama sekali. Sekarang the big question here. Pertanyaan besar. Kemudian dia pengantin baru. Baru sepekan belum sudah masuk Ramadan. Maka dia lupa datang ke istrinya. Assalamualaikum setelah duhur. Kemudian ngerjain istrinya. Gimana ini? Batal puasanya, qada atau bayar kafarah? Bayar kafarah. Lupa dia. Dalam keadaan lupa. Karena dia menikah di 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian dia sahrul asl. Kemudian di Ramadan yang ke-5, ke-6 atau pertama-pertama Ramadan lupa. Masuk ke rumah ba'da dhuhr, assalamualaikum, langsung. Dalam keadaan lupa. Bayar kafarah apa tidak? Sekarang pertanyaan besar, ada lupa dalam permasalahan itu? Lupa ada? Dua-duanya lupa. Hah? Lupa kompak namanya. Lupa laki-lakinya, lupa istrinya. Iya, lupa kompak. Lupa bergrup. Satu grup lupa, 2 orang lupa. Ya qadarullah kalau memang lupa, Allah bisa menjadikan manusia lupa. Baik yang laki-laki lupa, kemudian yang perempuan lupa. Namun bisa terjadi, jika terjadi, maka hukumnya bagaimana? Kita ingin